Laskar Front Persaudaraan Islam Kalimantan Selatan menyatakan sikap bahwa sepenuhnya mendukung Anies Baswedan menjadi calon presiden 2024 dengan cara apapun sebagai bentuk jihad dan semoga menjadi amal jariah bagi kami dan Indonesia menuju negara syariah. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widek Dong Tien, Rahayu, Salam Nusantara. Sedang viral di media sosial sebuah video rekaman yang menunjukkan ada beberapa orang yang mengaku sebagai Laskar Front Persaudaraan Islam di Kalimantan Selatan yang mendukung Anies untuk menjadi presiden dan ingin memenangkan dengan cara apapun. Mereka menyebut aksinya sebagai jihad dan mendukung Anies menuju negara syariah. Saya melihat potongan video itu dari akun Twitter Narkosun yang viral di TikTok dengan akun politik viral. Video itu sebenarnya bukan hal yang mengherankan atau hal yang aneh kalau kita melihat jejak-jejak dukungan FPI terhadap Anies Baswedan. Front Persaudaraan Islam merupakan jelmaan, merupakan ganti kulit dari ormas terlarang Front Pembela Islam alias FPI yang sudah dibubarkan oleh negara. Pembubaran FPI, Front Pembela Islam, karena bertentangan dengan Undang-Undang Ormas, yang salah satunya menyatakan bahwa ormas di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Sementara tujuan FPI adalah mendirikan negara khilafah Islamiyah. Kemudian juga FPI terlibat dengan tindakan-tindakan kekerasan dan pelanggaran-pelanggaran hukum. Dan juga dari catatan banyak aktivis FPI yang terlibat dengan organisasi terorisme. Karena alasan-alasan itulah, maka FPI secara resmi dibubarkan dan dilarang oleh pemerintah. Tapi bukannya berintrospeksi diri atau melakukan muhasabah atau berpikir ulang tentang langkah ke depan, para aktivis, para pengurus, para tokoh Front Pembela Islam kemudian mendeklarasikan FPI Reborn yang kepanjangannya adalah Front Persaudaraan Islam. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara FPI Front Pembela Islam dengan Front Persaudaraan Islam. Orang-orangnya itu-itu juga, aktivisnya, laskarnya, tokohnya itu-itu juga, penceramahnya juga itu-itu juga. Dan kalau kita melihat video yang viral itu yang merupakan dukungan Front Persaudaraan Islam terhadap Anies bukan hal yang aneh. Karena kalau kita melihat koalisi antara Anies Baswedan dengan Front Pembela Islam sejak Pilkada DKI pada tahun 2016 dan kemudian tahun 2017 sudah terjalin sangat erat. Setelah Anies menjadi gubernur DKI pun dia tidak pernah absen untuk datang pada acara ulang tahun FPI atau milad FPI. Dan di acara itu Anies menyanjung-nyanjung FPI sebagai organisasi perekat umat yang juga menjaga kerukunan di Indonesia. Perkataan Anies itu bertolak belakang dengan sejarah FPI yang tidak pernah lepas dari tindakan-tindakan kekerasan dan pelanggaran-pelanggaran hukum serta aktivisnya yang terlibat dengan organisasi terorisme di Indonesia. Yang ingin saya bantah adalah politisasi jihad dipakai untuk dukungan politik terhadap Anies Baswedan. Karena semua orang juga bisa melakukan hal itu.
Jihad adalah istilah yang harus kita hormati, yang merupakan perjuangan untuk menegakkan kebenaran. Tapi kalau hanya dipakai sebagai alat politik, maka bisa mencemari istilah jihad itu sendiri. Kemudian juga ingin memenangkan Anies dengan segala cara. Ini namanya politik menghalalkan segala cara. Al-ghayatu tubarrirul wasilah. Politik yang menghalalkan segala cara, maka tidak peduli apakah caranya itu haram atau halal ataukah legal atau ilegal, karena semua cara dia pakai hanya untuk memenangkan calon politiknya. Kemudian juga tujuannya untuk negara syariah. Ini lagi-lagi yang harus kita pertanyakan dan yang harus kita tolak. Karena ungkapan itu juga tidak aneh, karena Rizik yang disebut sebagai imam besar FPI selalu menyatakan ingin mendirikan NKRI bersyariah atau Indonesia bersyariah. Kita pun bertanya-tanya, syariah apa yang dimaksud oleh mereka? Padahal penerapan syariat Islam, ibadah-ibadah Islam tidak pernah dihalang-halangi di Indonesia, bahkan difasilitasi dan dijamin oleh negara, oleh pemerintah Indonesia. Misalnya para jemaah yang mau berangkat haji ke Tanah Suci, ada kementerian, ada departemen khusus yang mengurusnya. Ada badan khusus yang mengurusnya. Kemudian juga pendirian masjid-masjid musola tidak pernah dilarang. Kemudian juga bulan puasa, syiar-syiar Ramadan juga dirayakan di negara ini. Tidak ada seorang muslim yang dihalang-halangi untuk melaksanakan ibadahnya. Bahkan kita melihat segala corak syiar keislaman bisa muncul dengan bebas di negeri ini. Karena itu kita pun akan mempertanyakan syariah apa yang mereka maksud. Apakah syariah versi ISIS? Apakah syariah versi Taliban? Apakah syariah versi Darul Islam, DITI? Apakah syariah versi negara Islam? Nah, kalau ini yang dimaksud, maka bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Karena kalau syariah yang sudah diamalkan oleh masyarakat Muslim di Indonesia tidak perlu dipertanyakan lagi. Sekali lagi ingin kita tegaskan bahwa tidak ada seorang Muslim yang dihalang-halangi menjalankan ibadahnya, bahkan dijamin dan difasilitasi oleh negara, karena hal itu merupakan amanat dari konstitusi kita. Karena itu kita melihat bahwa klaim-klaim yang dipakai oleh kelompok Front Persaudaraan Islam yang merupakan jelmaan, yang merupakan ganti kulit dari Front Pembela Islam hanyalah bentuk tidak lain, tidak bukan politisasi agama, politisasi istilah jihad, politisasi negara syariah. Mereka memakai agama hanya sebagai senjata, mereka memakai agama hanya sebagai kedok untuk menghalalkan segala cara demi kepentingan politik mereka. Karena itu kita harus tetap waspada, kita harus tetap hati-hati, kita harus tetap tenang menghadapi kelompok-kelompok yang mempolitisasi agama, khususnya dari kalangan pendukung Anies Baswedan yang mencoba menipu masyarakat Indonesia dengan kedok agama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.